Apa kabar Sobat Animaniac dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar jaya, amin. Jumpa lagi dengan Mimin yang kali ini membahas alur cerita anime, Mashle, Magic and Muscles, episode ke-7 di season keduanya. Di episode sebelumnya, ketika ada jeda waktu sebelum ujian dimulai, diperlihatkan Mas yang seimbang ketika bertanding dalam game, yang dibuat oleh salah satu visioner suci, yaitu Kaldo, serta saat ujian telah dimulai, di mana meski Mas berhasil melakukan suplek maut miliknya terhadap Makaron, namun serangan Mas tersebut tidak berpengaruh terhadap Makaron, di mana menurut pengamatan Kaldo, sesaat sebelum Makaron terbanting ke tanah, dirinya sempat menciptakan sebuah bantalan suara yang mampu melindunginya dari efek serangan Mas yang selama ini sangat mematikan bagi semua lawan yang pernah dia hadapi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi langsung aja kita satset, menuju ke TKP. Adegan diawali dengan diperlihatkan beberapa orang berjubah, yang menunggangi naga di tengah badai petir, di mana salah satunya menyebutkan nama Mas. Di arena ujian sendiri, setelah masing-masing mengukur kekuatan lawan, terlihat Makaron yang mulai bersemangat dan menikmati adu mekanik antara dirinya dan Mas, di mana untuk selanjutnya, Makaron menghujani Mas dengan serangan beruntun, namun semua serangan tersebut berhasil dihindari dengan cantik oleh Mas, hingga akhirnya suatu ketika, saat Makaron hendak mendaratkan serangannya yang tidak mungkin bisa dihindari oleh Mas, yang berada sangat dekat dengannya, mendadak mereka berdua terdiam. Ternyata hal itu disebabkan karena Makaron mengetahui bahwa Mas bertarung sambil melindungi sesuatu, yang ternyata adalah sebuah kue sus. Kemudian Makaron menyuruh Mas untuk menaruh kue sus miliknya, agar mereka berdua bisa bertarung dengan serius. Mas yang mengira Makaron memiliki jiwa kesatria, langsung dibantah oleh Makaron, yang berkata bahwa dia melakukannya agar Mas bisa menghiburnya. Finn dan Dot yang mendengar percakapan tidak berguna itu, merasa telah membuang-buang waktu mereka, namun tidak dengan Lance, yang mengetahui bahwa Mas dan Makaron belum serius dan hanya saling melihat keadaan satu sama lain. Selanjutnya di arena, Makaron terlihat menggunakan sihir suaranya dan menciptakan kepalan raksasa yang langsung menyerang Mas. Menghadapi sihir Makaron tersebut, Mas pun langsung menyambut dengan tinjunya. Namun sayangnya tindakan Mas itu tidak berpengaruh terhadap sihir suara Makaron. Alhasil, Mas dibuat terdorong ke belakang, dan mengeluarkan kecap dari kedua telinga dan mulutnya. Melihat Mas yang terpojok dan tak mungkin bisa menang darinya, Makaron yang merasa kecewa dan menganggap Mas bukanlah saus tartar baginya, kemudian berniat mengakhiri pertarungan di antara mereka. Penonton yang melihat serangan mematikan dari Makaron tersebut merasa yakin bahwa Mas takkan mungkin bisa menang darinya, namun yang terjadi kemudian justru membuat Makaron terkejut. Ketika Mas yang dia anggap tidak bisa menghindari, serta pasti terkena serangannya secara telak, justru menghilang, dan mendadak muncul dari dalam tanah di bawah kakinya, dan membenamkan dirinya sebatas kepala. Di saat yang lainnya heran dengan kejadian yang diperbuat oleh Mas, ternyata Finn melihat ketika sesaat sebelum terkena sihir Makaron, Mas menggali masuk ke dalam tanah, agar bisa mengurangi dampak serangan tersebut. Meski demikian, Finn tetap saja merasa yang dilakukan Mas itu tidak masuk akal. Setelah membuat Makaron tak berdaya dengan membenamkannya ke dalam tanah, kemudian Mas pun melakukan tendangan penalti terhadap kepala Makaron hingga terpental keluar dari dalam tanah, dilanjutkan dengan lompatan ke atas tubuh Makaron dan menjepitnya, sambil melancarkan tinju 1000 bayangan. Perubahan situasi tersebut membuat semua orang menjadi kagum terhadap Mas, yang dianggap mampu mengalahkan Makaron dengan sihirnya yang sangat brutal. Di tengah serangan beruntun yang dilakukan Mas, mendadak Mas melompat mengambil jarak dari Makaron, saat Makaron berkata bahwa yang dilakukan Mas saat itu, merupakan keinginannya. Oleh karena itu, dia akan melawan Mas dengan wujud seriusnya. Scene lalu berpindah ke biro sihir, di mana saat itu terlihat visioner suci lainnya, yaitu Rio Grande, sedang bercermin.
Ketika mendadak staf sihir muncul dan mengabarkan kemunculan dari Innocent Zero sendiri, Rio yang mengetahui target utama dari Innocent Zero adalah Mas, kemudian memerintah untuk mengirimkan pasukan, serta meminta dua orang visioner suci lainnya, yaitu Kaldo dan Orter yang berada di Akademi Easton untuk mengulur waktu. Sementara itu di Akademi Easton sendiri, tepatnya di arena ujian antara Mas dan Makaron. Mas yang heran akan perubahan wujud Makaron yang menjadi bocil, dijawab oleh Makaron yang muncul dengan cepat dan meniup telinganya dari jarak yang sangat dekat, di mana hal itu membuat Lemon menjadi histeris dan Mas menjadi jijai, sehingga tanpa menunggu penjelasan Makaron lebih jauh, Mas langsung menyerangnya, namun dengan kecepatan yang sangat tinggi, Makaron menghindar dan muncul dari arah tribun penonton, sembari berkata, bahwa dirinya saat itu merupakan perwujudan dari sihir suara itu sendiri. Namun menurut Kaldo, sebenarnya Makaron hanya bergerak dengan kecepatan suara, sehingga untuk bisa menghadapinya, Mas harus bisa bergerak lebih cepat dari suara. Meski menjadi bulan-bulanan Makaron, Mas yang belum menyerah saat itu terlihat bertumpu pada dinding dan memperhatikan pergerakan Makaron berikutnya. Makaron yang mengakui ketangguhan Mas, lalu berniat untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Namun kejadian berikutnya membuat Makaron terkejut, ketika Mas mampu menghindari serangannya. Ternyata menurut Kaldo, hal itu terjadi karena sebelumnya Mas memanfaatkan karakteristik rambatan suara dengan cara menyentuh dinding, dikombinasikan dengan refleks Mas yang di luar Nurul. Di lain sisi Makaron yang bersiap menghindari serangan Mas berikutnya, menjadi heran, ketika tanpa dia ketahui, jarinya telah dilumuri dengan saus tartar miliknya, hingga akhirnya dalam satu serangan, Mas berhasil menghempaskan Makaron ke tanah. Akhirnya Makaron mengakui Mas sebagai lawan yang layak untuknya, dan demi membuktikan pengakuannya tersebut, Makaron pun akhirnya menggunakan sihir suara level second miliknya. Setelah menggunakan level second miliknya dan memunculkan sebuah lonceng raksasa di udara, yang disebutnya sebagai lonceng kematian, Makaron lalu menjelaskan, bahwa lonceng tersebut akan aktif dalam 1 menit dengan radius 2 km, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan merebut tongkat sihir miliknya. Yang khawatir dampak serangan Makaron akan mengenai mereka semua, diyakinkan oleh Lens, bahwa arena itu memiliki batasan sihir, sehingga dampak serangan Makaron hanya terfokus di seluruh arena bagian dalam saja. Di arena sendiri, setelah mendengar penjelasan Makaron, tanpa membuang waktu, Mas langsung melesat untuk merebut tongkat Makaron yang saat itu menghindarinya dengan kecepatan suara. Saling kejar di antara mereka pun berlangsung seru, di mana Mas berpacu dengan waktu untuk menghentikan lonceng milik Makaron yang semakin bercahaya dengan terang, hingga akhirnya, ketika waktu tersisa 10 detik lagi, Mas terlihat menghunjamkan tangannya dan melempar lantai arena yang diangkatnya ke arah Makaron, sehingga membatasi rute pelarian Makaron, dengan membuatnya hanya bisa bergerak ke arah kanan dan kiri saja. Menghadapi serangan Mas tersebut, Makaron masih sempat meremehkan Mas, namun yang terjadi justru hanya dengan jari manisnya saja, Mas mampu menghentikan gerakan Makaron, sekaligus merebut dan menghancurkan tongkat sihir miliknya, yang otomatis membuat lonceng milik Makaron berhasil dibuat sirna. Setelah kejadian itu, Makaron pun akhirnya mengaku kalah, serta kagum terhadap Mas, karena Mas melakukan semuanya tanpa menggunakan kekuatan sihir. Setelah kemenangan Mas itu, semua yang mendukung Mas terlihat lega dan menyambutnya dengan sukacita. Namun di tengah euforia tersebut, mendadak seluruh arena menjadi bergetar. Dan di langit muncul sebuah retakan, yang mana dari dalamnya muncul Innocent Zero beserta bawahannya. Kemudian hanya dengan satu jari, Innocent Zero menghentikan waktu, dan membuat semua orang, termasuk Mas sendiri menjadi mematung. Selanjutnya setelah muncul di hadapan Mas yang mematung, Innocent Zero mendekat dan menyentuh wajah Mas, sembari berkata, bahwa dirinya sempat putus asa mencari Mas, yang merupakan sosok yang paling dia sayang,
dan ternyata Mas merupakan anak dari Innocent Zero sendiri. Namun anehnya, meski Innocent Zero mengatakan Mas sebagai anaknya, Innocent Zero yang hendak membawa Mas pergi, justru berkata akan menyerap Mas demi kesempurnaan dirinya.